siapakah sebenarnya dirimu? Siapakah sebenarnya dirimu? Bisa dimulai dari Nikola Tesla bilang bahwa kalau kamu mau mengetahui rahasia semesta, pelajari tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Bahwa tubuhmu adalah tubuh yang bergetar. Tubuhmu itu memiliki vibe, getaran. Getaran itulah yang dibaca oleh semesta. Jadi ternyata rahasia pertama yang mau diceritakan adalah Allah atau semesta. Dia tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tapi Allah dan semesta memberikan apa yang kita pancarkan secara rasa. Jadi kalau bibir kita bilang, ya Allah berikan aku uang, tolong aku, berikan kemudahan, berikan proyek lancar, lunasi utang aku, itu nggak didengar. Yang ditangkap sama semesta, yang ditangkap sama Allah adalah apa yang kamu pancarkan di dalam rasa. Pada saat rasa kamu resah, bingung, khawatir, nah itu yang diwujudkan. Keresahan itu yang merealita. Hukum semestanya seperti itu di dalam hukum energi. Itu hal pertama. Tapi ketika kita tahu dan terbuka terhadap sebuah fakta, siapakah dirimu? Di sini materi pertama akan kita mulai kajiannya, bahwa siapakah dirimu dari sedikit literatur yang kita ambil dari ayat suci Al-Quran. Quran surat 38 ayat 72 itu menerangkan seperti ini. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya. Nah, kutiupkan ruhku kepadanya di sini mengandung pemahaman itu sama dengan bagian dari diri Allah itu ditiupkan atau ada di teman-teman semua. Bagian dari diri Tuhan, bagian dari diri Allah, ruhnya, bagian atau percikan dari ruhnya itu ada di diri Mas Arjuna. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya, pemahamannya seperti apa? Pemahamannya seperti apa? Nah, dari gambaran ini kita lihat bahwa ternyata sejatinya kita adalah percikan dari ruhnya. Diibaratkan kayak gini Mas Arjuna. Kalau misalnya Mas Arjuna ke laut yang tanpa batas, lalu tangan Mas Arjunanya masuk ke lautan luas, gini ya, ngambil air gitu. Lalu ada setetes air yang menetes tes gitu. Ya, diri kita itu yang ruhku itu, yang kutiupkan ruhku itu bagaikan setetes air dengan samudra yang tanpa batas. Kebayang nggak? Ya, Allah dan kita itu bagaikan tetesan air di dalam samudra lautan yang tanpa batas. Kegambar ya? Artinya, diri kita kan bagian dari lautan itu kan? Ketangkep ya? Ya. Nah, sekarang kalau seandainya diri kita adalah bagian dari diri dia, pemahamannya seperti apa? Sekarang aku tanya, Mas Arjuna, dalam hidup Mas Arjuna sekarang kakek nenek masih ada nggak? Masih ada nggak kakek nenek? Sudah tidak ada. Udah nggak ada. Aku juga papaku udah nggak ada. Mas Arjuna coba kita renungkan sebentar. Kakek nenek udah nggak ada. Tapi sebenarnya kan kakek nenek masih ada kan, cuma beda alam. Bener nggak? Iya. Bener ya? Bener ya Ya. teman-teman ya? Ada tapi beda alam. Artinya yang ada itu berarti pada saat di hidup ini, lalu dia meninggal, dia tetap ada, artinya kan dia tanpa batas. Iya. Bener nggak? Iya. Artinya kita, sejatinya kita, percikan ruhnya itu adalah percikan ruh Allah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kenapa berkelimpahan? Sekarang aku tanya. Mas Arjuna, kalau Allah itu kekayaannya terbatas atau tanpa batas? Luar biasa tanpa batas. Tanpa batas. Punya kelimpahannya terbatas atau berkelimpahan tanpa batas? Berkelimpahan tanpa Berkelimpahan batas. tanpa batas. Sekarang aku tanya, kalau lautan luas itu rasanya asin, setetes lautnya rasanya asin nggak? Asin juga. Asin. Artinya, kalau Allah yang maha tanpa batas itu memiliki sifat-sifat berkelimpahan, si setetesnya itu juga berkelimpahan. Sedari awal. Ketangkep ya? Iya. Sejatinya Mas Arjuna tuh seperti itu.
Dan rancangan awal yang dibuat, hidupmu berkelimpahan, hidupmu sejahtera, hidupmu sukses, itu rancangannya. Tapi kenapa banyak teman-teman dan aku misalnya, mungkin Mas Arjuna bilang, belum merasakan kelimpahan. Itu yang akan kita temukan jawabannya di materi sekarang. Ya, artinya sekarang kita bisa memahami kalau seandainya ada seseorang meninggal, seseorang itu kan dikubur nih Mas Arjuna. Kira-kira kalau udah sebulan 2 bulan tubuhnya utuh atau dia setahun gitu hilang gitu, tubuhnya Hilang udah nggak dari kelihatan lagi, hilang ya. ya. Artinya sejatinya dirimu dan diri teman-teman, sejatinya dirimu adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sejatinya dirimu adalah bukan tubuh, karena tubuh udah pasti hilang kan? Ya. Bener nggak? Bukan emosi dan juga bukan pikiran. Artinya kamu bukan tubuh, bukan emosi, dan juga bukan pikiran. Lalu sejatinya aku atau jawaban dari pertanyaan siapakah diriku adalah ini. Ini adalah siapa dirimu. Boleh difoto. Untuk reminder, boleh difoto. Nah, siapakah dirimu? Siapakah dirimu sebenarnya? Kamu adalah sejatinya manusia, diri kamu yang asli, naturalmu, fakta dirimu. Dirimu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu adalah ruang kesadaran itu sendiri. Ini adalah Mas Arjuna dan teman-teman. Bisa nggak teman-teman terbuka pada sebuah fakta bahwa kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Fakta kenyataan ini yang akan membebaskan kita dari penderitaan, Mas Arjuna. Dan ini nggak pernah diperbincangkan oleh banyak orang. Penderitaan berawal ketika kita merasa bahwa kita adalah ego yang jadi korban itu, yang menderita, yang sedih. Kita bukan kesedihan itu, bukan ketakutan itu, bukan keresahan itu. Kita adalah ini yang tanpa batas dan berkelimpahan. TVB ada literatur lain nggak yang membuktikan dan menguatkan ini? Ada. Mas Arjuna, Pak Agus, Mbak Elis, dan semua teman-teman boleh Google ya, googling saat ini. Sel tubuh manusia berapa banyak? Google aja, Google. Lalu keluar di sini, ini juga Google, aku screenshot kok Google-nya. Sel tubuh manusia berjumlah 40 triliun sel. Ini penemuan dari ilmuwan kedokteran, profesor terhebat di dunia berkumpul, dia bikin naskah atau ilmiah tentang kedokteran. Ini resumenya bahwa sel tubuh manusia berjumlah 40 triliun sel. Lihat Mas Arjuna, secara sel aja udah berkelimpahan. Pak Agus, selnya 40 triliun Pak Agus. Tapi saldo kita belum triliun, teman-teman. Baru selnya aja, saldo banknya on the way. On the way menuju triliun ya. Lalu apa sih TVB yang mau diceritain? Lihat ya, gambar sel tubuh kita. Jangan sampai nggak tahu nih sel tubuh sendiri gambarnya kayak gimana. Sel tubuh kita tuh gambarnya kayak gini tuh, bulat-bulat gitu ya, kayak balon gitu. Tapi yang mencengangkan dari penemuan ilmiah ini adalah 99% lebih sel tubuh manusia adalah ruang kosong. Lalu ruang kosong ini berisi apa? Contoh, aku di ruang kerja aku nih. Aku mau tanya sama Mas Arjuna. Mas Arjuna, di tempat Mas Arjuna duduk sekarang, dominan ruang kosong atau material padat? Dominannya apa? Ruang Kosong. ya. Kosong ya? Ya. Mbak Lis juga ruang kosong ya? Sama ya? Bagus, dominan kosong atau padat? Kosong kan? Kalau kita lihat terus Mas Arjuna kalau keluar rumah, di situ ada rumah, ada pohon-pohon, lalu langit jauh banget tinggi ke atas. Itu dominan ruang padatnya atau ruang kosong? Ruang kosongnya juga. Ruang kosong. Ya, pertanyaan para ilmuwan.
ruang kosong itu berisi apa? Ternyata ruang kosong itu berisi energi tanpa batas. Ruang kosong ini yang tampaknya kosong, ternyata ini berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Artinya kalau 90% lebih tubuh kita itu ruang kosong, berisi kecerdasan semesta, berarti benar dong kalimat ini. Kita adalah percikan ruhnya yang udah tanpa batas dan berkelimpahan. Orang isinya energi tanpa batas. Bener nggak, Iya, Mas Arjuna? iya, iya. TVB keluarin bukti, TVB keluarin bukti. Buktinya, Mas Arjuna tadi buka puasa, makan ya. Pada saat makan ada pencernaan, lambung mencerna, mengambil sari-sari makanan disebarkan ke seluruh tubuh, terdistribusikan ke otak dan lain-lain. Mas Arjuna bisa ada kontribusi nggak terhadap sistem kerja itu? Apa dia jalan otomatis? Jalan otomatis. Bagaimana dengan pernafasan kita? Dihirup, lalu oksigen menyebarkan ke sel-sel kita, lalu mengangkut sari-sari makanan, lalu dikeluarkan lagi. Ada nggak kontribusi kita? Atau kecerdasan itu sendiri yang menjalankan secara otomatis? Secara otomatis kan? Bagaimana dengan sistem kerja jantung? Otomatis juga. Hampir 99% tubuh kita bergerak secara otomatis tanpa kontribusi kita, jalanin matiin, jalanin matiin. Bener nggak? Itu sebuah pembuktian. Di dalam tubuh kita berisi energi tanpa batas, kita adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sebagai percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Lalu bagaimana dengan di luar tubuh? Bah, di luar tubuh lebih luar biasa lagi. Ini bumi, Mas Arjuna. Ya, Pak Agus, ini bumi, Pak Agus. Lalu Mas Arjuna di kota mana? Aku di kota Bandung, misal teman-teman di kota Jakarta Bandung aja di dalam bumi ini udah nggak kelihatan, benar nggak? Ini adalah tata surya, dan kumpulan tata surya ada di dalam galaksi yang besar sekali. Galaksi itu bernama galaksi Bima Sakti. Lalu galaksi Bima Sakti itu ada di universe seperti ini. Dia bentuknya cuma setitik begini doang. Lalu titik-titik yang lain ini apa? Titik-titik yang lain ini adalah kumpulan galaksi yang berjumlah 220 miliar galaksi. Pak Agus, Mas Arjuna, Mbak Eis bisa kebayang nggak betapa besar ruang yang kita huni ini? Kegambar nggak betapa besarnya? Lalu jarak antara planet ke planet itu, satu planet ke planet lain ini jutaan tahun cahaya jaraknya. Jutaan tahun cahaya loh. Artinya penemuan dari para ilmuwan itu mencengangkan. Alam semesta ini ternyata 99% adalah ruang kosong. Lalu ruang kosong ini berisi apa? Berisi energi tanpa batas, berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Artinya di dalam tubuh sama kosong, di luar tubuh juga sama kosong gitu. Lalu substansinya intinya apa, Teh Febi? Substansi intinya, Mas Arjuna dan teman-teman semua, coba lihat ini. Ini adalah semesta di mana kita ada dan tinggal di sini. Kumparan dari tata surya. Kita ada di sini kecil sekali. Ini adalah kumpulan galaksi tanpa batas ke kiri, kanan, atas, bawah itu udah sangat tanpa batas. Mas Arjuna ada di sini, teman-teman ada di sini, kita semua ada di sini. Energi tanpa batas ini yang melingkupi seluruh alam semesta, itulah Allah. Itulah Tuhan, itulah semesta, itulah apapun nama itu disebut. Dia melingkupi segalanya dan kita ada di dalam Dia. Kita ada di dalam Dia dan di mana-mana ada Allah berupa energi tanpa batas, berupa kecerdasan semesta tanpa batas. Kegambar nggak, Mas Arjuna sampai di sini?
Luar biasa. Dan di titik ini, di titik gambaran ini adalah samudra potensi tanpa batas, ini adalah kecerdasan semesta. Dan lihat kumparan energi tanpa batas ini, semua yang Mas Arjuna pengen, rumah, mobil, utang lunas, ada di sini, ada di dalam kumparan ini. Ya, yang Pak Agus mau, yang teman-teman mau, jodohnya teman-teman, ada di sini teman-teman. Uang, rumah, mobil, semua ada di sini, sudah ada. Di sini saat ini sekarang semua yang teman-teman mau ada. Tapi belum keterima Teh Febi, masalahnya gimana? Itu dia yang mau aku cerita. Teman-teman, sampai di titik materi ini, Mas Arjuna, Pak Agus, ketangkep ya? Di dalam kumparan energi tanpa batas itu, semuanya udah ada. Apa yang Pak Andi mau, Pak Andi dedikasinya apa? Di titik sekarang itu udah ada, Pak Andi. Udah ada dan tersedia. TVB aku punya masalah yang rumit, masalah solusinya udah ada. Di sini saat ini sekarang solusinya udah ada. Tapi gelap TVB kayaknya nggak ada solusi. Nggak ada solusi karena tertutup sama bagasi emosimu. Nggak ada solusi karena layer-layer yang menutupi kelimpahanmu itu menutup itu semua. TVB, tapi ini aku diperlakukan sama pasanganku tidak nyaman, TVB, aku ingin berpisah, aku ingin gini, aku ingin gini. Semua apa yang kamu hadapi itu adalah gambaran diri kamu sendiri dalam bentuk yang lain dan kamu bisa merubahnya. Semua adalah cerminan. Lalu TVB, solusinya seperti apa dari semua penjelasan ini? Kita ambil kesimpulan dulu ya teman-teman ya. Pegang ya satu fakta di hari ini. Bahwa kita yang sejati, kita yang asli adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Pada saat kita fokus di sana bahwa aku adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan, di titik itu solusi akan ada. Ya, dalam pemahaman itu, di titik itu kita merasa, kalau lihat di sini nih, lihat ini Bu Ois. Di titik ini artinya Bu Ois dan Allah ada dekat. Benar nggak? Allah dekat bersama kita, memeluk kita, melingkupi kita semua. Allah selalu ada dekat di sini saat ini sekarang. Solusinya udah ada. Asalkan faktanya pahami siapa dirimu yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Limitasimu berupa emosi, berupa rasa sedih, berupa pikiran-pikiran yang membuat khawatir, lepasin. Cara ngelepasnya nanti kita rilis bareng-bareng.